Halo Cruisers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Berbanding terbalik dengan Korea Selatan, Korea Utara memang identik dengan negara yang diktator. Bahkan sejumlah keanehan terbukti hanya terjadi di negara ini. Berikut ini ada beberapa bukti lain kalau Korea Utara memang aneh. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Jika suatu negara biasanya pemilihan presiden diikuti oleh beberapa kandidat, tapi beda dengan yang terjadi di Korea Utara. Alih-alih demokrasi nih, anehnya warga Korea Utara hanya bisa memilih satu kandidat presiden yang nggak lain adalah si Kim Jong Un. Lah, kok bisa ya? Ya nggak ada yang mustahil sih di negara ini, karena seperti yang kita tahu, Korea Utara merupakan negara yang terisolasi dan diperintah oleh dinasti keluarga Kim. Jadi nggak kayak di Indonesia tuh, yang harus nyoblos salah satu kandidat presiden. Kalau di negara ini warga cukup membawa kertas dan memasukkannya ke dalam kotak suara. Dan kalau ketahuan sengaja nggak nyoblos, malah diamankan oleh aparat keamanan. Waduh. Dan yang pasti dari hasil pemilu itu, Kim Jong Un mendapatkan 99,7% suara. Terus ngapain yang ngadain pemilu kayak gitu? Aneh. Dalam suatu pertandingan emang nggak lengkap kalau nggak ada dukungan dari sejumlah supporter. Korea Utara pun nggak mau ketinggalan soal hal itu. Percaya atau nggak, di setiap ajang pertandingan dunia, pemerintah Korea bakal sengaja mengirimkan ratusan supporter bayaran untuk mendukung atlet negaranya. Nggak sembarang orang loh bisa dipilih sebagai supporter, karena orang yang dipilih sebagai supporter sebenarnya sudah diseleksi dengan hati-hati oleh pemerintah Korea Utara. Tugasnya pun bukan sekedar duduk dan menonton pertandingan, tapi supporter harus dengan lantang dan kompak menyanyikan yel-yel maupun lagu kebangsaan sambil menari. Ini supporter atau paduan suara ya? Atau jangan-jangan alay dahsyat? Meski dikenal negara yang menyeramkan, tapi nggak sedikit loh sejumlah wisatawan mancanegara penasaran sama kondisi Korea Utara. Tapi buat kalian yang berencana jalan-jalan ke negara ini, harus tahu sebelum berwisata ke negara ini, kalian harus mengikuti sejumlah aturan. Di antaranya harus mengisi formulir wisatawan seperti ini. Waduh, mau jalan-jalan aja udah kayak dianggap penjahat ya. Nih, coba lihat sendiri aja formulirnya kayak gimana. Perlahan, sepertinya Korea Utara ingin merubah image-nya sebagai negara yang otoriter menjadi negara yang terbuka. Karena beberapa tahun belakangan pemerintahnya sengaja membangun fasilitas, salah satunya Waterpark Munsu yang berada di Pyongyang. Tapi nggak kayak di Indonesia atau negara lainnya nih, Korea Utara ya hanya memiliki taman kolam renang satu itu saja. Dan kabarnya hanya kalangan elit aja yang bisa bermain di sini. Aduh, kira-kira rame apa enggak ya? Kan cuma satu itu aja di Korea Utara. Buat kalian yang underestimate Korea Utara, negara yang ketinggalan zaman, jangan salah. Di negara ini ternyata juga terdapat hotel mewah dan yang paling terkenal yakni Hotel Ryugyong yang berdiri di kawasan kota Pyongyang. Tapi sayangnya meski hotel ini memiliki 105 lantai dan dikenal sebagai bangunan tertinggi di Korea Utara, percaya atau enggak, hotel yang bentuknya seperti piramida raksasa ini sama sekali nggak pernah dibuka untuk umum alias nggak pernah dihuni selama 30 tahun sejak konstruksi dimulai pada tahun 1980-an.
Nggak habis pikir deh Mimin. Bangun hotel kayak gitu pastinya kan nggak murah ya. Bukannya dibuka biar balik modal, malah dianggurin gitu aja. Kesel liatnya. Dikenal sebagai negara yang diktator, sebelumnya nih, penduduk Korea Utara dilarang untuk menggunakan teknologi canggih di kehidupannya. Tapi belum lama ini, Korea Utara telah mengizinkan warganya untuk menggunakan smartphone. Waduh, kita udah bosan sama smartphone, mereka baru mulai gunain. Meski smartphone sudah menjadi barang yang umum, tapi penduduknya masih aja harus mengikuti aturan di mana mereka dilarang menggunakan smartphone dari luar negeri. Mereka diharuskan menggunakan smartphone buatan dalam negeri seperti merek Pyongyang Touch ini. Dan gak seperti smartphone canggih keluaran terbaru, HP ini masih menerapkan spesifikasi yang terbilang kuno dan standar. Ya nggak apalah ya, lebih baik telat daripada nggak sama sekali. Jika kalender internasional digunakan oleh sejumlah negara untuk penentu tanggal maupun hari, berbeda dengan Korea Utara yang mereka menggunakan kalender mereka sendiri, yakni Juche. Kalau penduduk Korea Utara justru meyakini kalau tahun ini merupakan tahun ke-107. Mereka tidak mengenal kalender yang biasa digunakan karena sejak tahun 1997, Korea Utara menerapkan penanggalan ini yang dimulai dari hari lahir Kim Il Sung, yaitu 15 April 1912, yang dikenal sebagai pemimpin abadi Korea Utara. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Kalau ngomongin negara Jepang, rasanya nggak afdol ya, nggak ngebahas soal keanehan dan ide nyeleneh mereka. Bahkan hal itu cuma ada di Jepang aja dan nggak akan kita temui di negara lain. Kalau ngomongin Jepang pasti ada-ada aja ya guys hal yang menarik perhatian. Salah satunya kayak yang terlihat dalam akun YouTube The Japan Channel Dcom ini. Nih lihat aja, kalian pasti bakal nemuin konstruksi jalan yang imut kayak begini. Barriers that incorporated some plastic ducks, some big plastic ducks. Dikutip dari kotaku.com, Jepang memang sengaja membuat tanda jalan dengan karakter unik ini. Hal ini sudah dilakukan Jepang sejak 2006 lalu, di mana sebuah perusahaan penyewaan peralatan konstruksi bernama Sendai Meiban berkolaborasi dengan kebun binatang Asahiyama di Hokkaido untuk membuat barikade karakter yang dapat ditempatkan di lokasi konstruksi pinggir jalan dan dilihat oleh bis-bis turis. Wah, kreatif banget ya guys. Jika biasanya lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, hijau, di Jepang lampu lalu lintasnya malah berwarna merah, kuning, dan biru nih guys. Kok bisa jadi warna biru gitu ya? Nah, dilansir dari atlasofsukara.com, ternyata warna biru pada lampu lalu lintas ini dipengaruhi karena bahasa. Ratusan tahun lalu, bahasa Jepang hanya memiliki istilah untuk 4 warna, yaitu warna hitam, putih, merah, dan biru atau ao. Warna hijau sendiri yang memiliki kemiripan karakteristik dengan warna biru juga disebut dengan ao. Jadi bisa dibilang biru dan hijau adalah warna yang sama di Jepang. Kemudian di masa milenial pertama muncullah istilah Midori yang dipakai untuk menyebutkan warna hijau. Tapi makna Midori bagi bangsa Jepang ini masih sulit diingat dan selalu dibayang-bayangi warna biru atau ao. Mereka masih sering tertukar bahasanya untuk menyebutkan hijau Midori menjadi biru ao. Nah, karena kebiasaan penyebutan warna yang sering salah ini, akhirnya lampu lalu lintas di Jepang yang tadinya berwarna hijau diganti menjadi biru. Seperti yang terlihat dalam akun YouTube CNBC International TV, Jepang membuat sebuah teknologi toilet yang super canggih nih guys. Toilet ini punya sensor, kalau kita deketin penutup toiletnya akan terbuka sendiri kayak gini. Bahkan kalian bisa mengatur toilet tersebut hanya dengan menggunakan smartphone. And then there's your bathroom diary. Dikutip dari telegraph.co.uk, toilet canggih seperti ini bisa kalian temukan di berbagai tempat umum. Toilet ini juga dilengkapi tempat duduk berpemanas, anti bau, dan bahkan melodi penahan kebisingan.
Dari teknologi yang canggih ini, pemerintah Jepang sedang mempertimbangkan untuk mempromosikan toilet sebagai bagian dari rencana pariwisata menjelang Olimpiade 2020 di Tokyo. Kalau mendengar nama ninja tentu bukan hal yang asing lagi ya guys jika dihubungkan dengan negara Jepang. Nah, bisa kalian lihat dari video yang diunggah dari channel Nippon Culture Quest ini yang memperlihatkan sebuah lokasi bernama Ninja Town atau Kampung Ninja. Dari mulai kereta dan stasiunnya aja udah dipenuhi gambar sama ninja gini guys. Pas nyampe di sana, kalian bakal disuguhkan pemandangan yang berbau ninja, mulai dari bangunannya, museum yang berisi barang-barang antik, kostum ninja, dan lain sebagainya. Dikutip dari macajp.com, di Kampung Ninja yang terletak di kota Iga ini, kalian juga bisa menyewa kostum ninja. Untuk memasuki museum ninja, kita perlu membayar biaya masuk sebesar Rp128.000. Di sana kalian juga bisa menyaksikan berbagai pertunjukan ninja. Wah, seru juga ya. Nggak ada yang mau ngajakin Mimin ke sana apa ya? Ya minta bayarin sekalian. Jepang ini benar-benar kreatif ya guys. Seperti video yang diunggah dalam akun YouTube Bullet Train. Agar pengendaranya memperhatikan rambu, mereka membuat rambu keselamatan lalu lintas lucu dengan balon kayak gini nih guys. Traffic safety here. I did show something like this on the Softy Papa channel before, but I'll show it here too. Nggak cuma itu, dari akun Gary Joe Wolf juga ada tanda peringatan yang dibuat pakai papan yang menampilkan seolah-olah ada sosok flagman yang menjadi penanda lalu lintas. Dikutip dari bbkboy.net, Jepang juga sering memasukkan unsur kartun atau anime dalam lalu lintas supaya menarik dan mencerminkan masyarakat dengan budaya Jepang yang modern kayak gini nih guys. Wah, lucu-lucu ya. Ya apa emang di sana terkenal dengan komiknya gitu ya. Jadi apapun tandanya isinya gambar komik. Kali lo ya. Kalau lagi jalan-jalan ke Jepang, jangan aneh jika kalian bakal ngelihat pemandangan kayak gini. Tenang, ini bukan mayat yang dikubur kok, tapi orang-orang ini memang sengaja menguburkan diri di pasir pantai. 이부스키에서만 볼 수 있는 특이한 풍경. 온천이다. 직접 온천수에 몸을 담그는 것이 아니라 모래 속에서 찜질을 합니다. Seperti info yang Mimin baca dari japantimes.co.jp, orang Jepang sering menguburkan diri di pasir panas Saraku di Ibusuki, Pulau Kyushu, Jepang. Di sana, seseorang berbaring dengan wajah menghadap ke atas di pasir panas, dan pasir akan menutupi tubuh selama kurang lebih 10 menit. Katanya sih pasir yang hangat akan memberi sensasi pijat dan menenangkan. Wah, boleh dicoba nih guys, tapi jangan dikubur sampai ke kepala ya, tarkoid aja. Jika biasanya orang-orangan sawah hanya dibuat dengan menggunakan jerami atau bahan seadanya ya. Tapi dari video yang diunggah oleh akun YouTube nippon.com, nampak beberapa orang-orangan sawah di Jepang ini dibuat seperti boneka. Kalau gini kelihatannya jadi kayak orang beneran ya guys. Nggak cuma itu, dikutip dari kekenjis.cc, Jepang nampaknya emang gemar bikin orang-orangan sawah yang unik. Tapi yang ini sih kayaknya nyeremin ya guys. Lihat aja nih, masa ada kayak cewek melayang sama kepala berjejeran gini? Ada juga bentuk mukanya menyeramkan dan pakai kain putih gitu guys. Lah, ini malah apa ini? Kok malah jadi ngejengkang begini? Mimin sih yakin kalau semua orang-orang sawah bentuknya gini bukan cuma hama aja yang takut, tapi orang juga bisa kabur liatnya. Ya itulah tadi beberapa hal aneh dan unik yang terlihat di Jepang guys. Entah kelewat kreatif atau gimana, tapi ada aja hal unik dan aneh ya guys di sana. Jadi jangan kaget kalau ke sana. Tapi kalau nggak ke sana ya nggak bakal kaget.